Mas Ganjar masih melihat Pak Jokowi seperti dulu atau sudah berubah? Berubah. Berubahnya ke arah seperti apa? Ya berubah karena sebenarnya kontrolnya kan bisa dilakukan toh. Oleh beliau sebagai presiden maksudnya? Iyalah. Iyalah. Saya membela beliau ketika istilah cawe-cawe keluar. Iya. Pak Ganjar, Pak Jokowi mau cawe-cawe, diseranglah beliau. Saya lawan. Maksudnya cawe-cawe itu Pak Jokowi akan cawe-cawe agar proses demokrasi dan demokratisasi ini berjalan dengan baik. Pasti beliau cawe-cawe. Kalau ada yang merusak, beliau akan turun tangan. Sampailah. Tapi ketika kemudian hari ini persis seperti ini dan semua didiamkan, ya oke, sudah berubah beliau. Jadi Anda kecewa juga dong Pak Jokowi? Saya sampaikan di depan. Pak Jokowi sekarang, ya, apa sebetulnya satu kata untuk Pak? Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Menarik melihat perseteruan antara kubu PDIP dengan Presiden Jokowi. Ya, Ganjar Pranowo kini jelas-jelas mengatakan bahwa Jokowi sudah berubah. Dan yang menarik adalah kemanakah nantinya jika Ganjar Pranowo tidak masuk ke putaran kedua. Dan yang masuk ke putaran kedua berdasarkan survei akhir-akhir ini ada kemungkinan adalah Capres Prabowo Gibran dan pasangan Capres Anies Muhaimin. Apakah kubu Ganjar dan PDIP ini akan ke Muhaimin dan Anies, ataukah akan mendukung Prabowo Gibran? Nah, menarik untuk menganalisa ini dan bagaimana komentar pengamat soal ini. Yuk kita simak saja di 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Daripada dengar saya pidato, mendingan joget. Sebarkan ke seluruh pendukung Prabowo Subianto. Kalau mau milih Prabowo sekarang harus mikir-mikir. Seorang pemimpin itu harusnya memilih berpidato daripada berjoget. Nah ini Prabowo mau memimpin Indonesia malah memilih joget daripada pidato. Bung Karno itu terkenal dengan pidatonya yang berapi-api, proklamator dikenalnya. Maka ketika di panggung yang seharusnya berpidato malah mengeluarkan jogetan, inikah gambaran seorang pemimpin ke depannya? Bagi yang dukung Prabowo, mikir. Ya, Pilpres putaran pertama semakin dekat, namun banyak kejutan yang terjadi dalam elektabilitas para calon. Mungkin para calon masing-masing masih optimis mereka akan memenangkan satu putaran. Tapi fakta di lapangan mengatakan lain. Elektabilitas Anies Muhaimin terus meroket, sementara elektabilitas Ganjar Pranowo dan Mahfud banyak mengalami penurunan. Di posisi pertama, berdasarkan banyak dari lembaga survei yang dirilis, Prabowo Gibran masih menempati urutan pertama, sementara urutan kedua ditempati oleh Anies Muhaimin, dan ketiga Ganjar Mahfud. Yang menarik adalah prediksi para pakar soal akan kemanakah kubu PDIP dan juga pendukung Ganjar Mahfud saat duel putaran kedua akan terjadi antara Prabowo dan Anies Muhaimin. Secara politik, mungkin PDIP akan lebih memilih kembali mendukung Prabowo Subianto karena Anies Baswedan didukung oleh partai-partai oposisi. Namun, mengingat konflik panas yang terjadi di awal saat penentuan Capres karena Jokowi merestui Gibran untuk maju dan merestui Prabowo, PDIP sudah kadung sakit hati kepada Jokowi. Apakah mereka akan masih mendukung Prabowo, dan dengan mendukung Prabowo maka persepsi bahwa PDIP main dua kaki akan makin jelas, dan ini juga akan membuat elektabilitas partai PDIP juga akan sulit jika menjadi partai yang pelin-pelan seperti itu. Banyak yang mengatakan bahwa PDIP ada kemungkinan juga akan mendukung Anies Muhaimin saat mereka kalah calonnya, atau PDIP melepas dukungan kepada keduanya karena PDIP masih menjadi partai yang paling besar di negeri ini
dan akan memilih oposisi siapapun yang akan jadi presiden. Menarik memang itu ditunggu. Namun komentar-komentar netizen mengatakan bahwa nantinya kubu PDIP dan Ganjar akan memilih pasangan Anies dan Muhaimin karena melihat profil dari Muhaimin PKB yang lebih moderat dan juga Nasdem yang merupakan partai nasionalis. Nah, inilah prediksi dari netizen. Dari komentar-komentar netizen, dia mengatakan Anies kubu Ganjar mau merapat ke mana ya? Kemudian netizen banyak yang mengatakan ke Anies. Kalau misalkan kalah, ke Anies. Begitu juga sebaliknya. Betul, artinya di sini pasangan Prabowo Gibran memang dicerminkan selalu dikeroyok oleh kedua kubu ini. Namun nampaknya pasangan Prabowo Gibran tetap solid karena didukung oleh petahana dan juga profil Prabowo yang punya banyak pendukung juga nampaknya tidak akan goyah. Misalkan PDIP akan bergabung dengan kubu Anies Muhaimin. Menarik melihat pemilu ini, perkembangan terus terjadi dan kita tunggu saja bagaimana nanti tanggal mainnya. Sangat cerdas jubir Amin ini sampai Fahri Hamzah tak bisa berkutik. Jadi Bang Fahri seperti ada perang di luar, ini rekonsiliasi, seolah-olah bangsa kita sedang perang besar. Kenapa kok kita malah menjual ketakutan gitu loh? Padahal nggak ada hal itu. Kenapa sok-sok menjadi alasan bahwa ini ada perang dan ini harus ada rekonsiliasi? Yang ada malah bukan rekonsiliasi, malah menciptakan perang baru terhadap kubu yang lainnya. Jadi jangan kita menjual ketakutan untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Yang kedua tentang anak muda. Bicara anak muda, teman-teman di sini kita lihat sendiri siapa yang calon yang paling mempercayai anak muda. Hanya Amin yang mempercayakan panggung ini untuk anak muda, diberikan kepercayaannya untuk bisa menyampaikan aspirasi anak muda itu sendiri. Dan mengapa kita harus memilih Amin? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman. Tadi disampaikan juga bahwa anak presiden, saya belum izin bicaranya anak presiden, Mbak, karena memang kan katanya mewakili generasinya, mewakili anak muda. Kita itu muda bukan suatu hal yang bisa dijual-jual seperti itu. Kita juga harus punya kompetensi. Kalau sekedar muda, giring Niji aja jadi wakil presiden sih. Dia juga muda toh. Tunggu. Maksudnya ini Gibran tidak punya kompetensi. Secara pengalaman 2 tahun jadi wali kota, Mbak. Apakah itu cukup? Apakah itu bisa dijual untuk bisa memimpin jutaan rakyat Indonesia? Dan yang ketiga, saya mau sampaikan lagi. Kita tidak boleh melanjutkan budaya nepotisme di bangsa ini. Dulu 98 senior-senior kita, teman-teman mahasiswa semua di sini. Tunggu, budaya nepotismenya di mana? Ini kan dipilih oleh rakyat. Pemilihan nanti akan dipilih oleh masyarakat loh, bukan ditunjuk. Yang menyodorkan pilihan siapa? Jadi 98 senior-senior kita berdarah-darah menggulung nepotisme di republik ini. Tapi hari ini kita tunjukkan lagi hal itu ulang kembali. Apakah kita tinggal diam, teman-teman? Nggak boleh. Kita harus lakukan perubahan. Perubahannya dilakukan melalui pilihan. 14 Februari kita pilih untuk melakukan perubahan itu sendiri. Setiap orang yang melakukan berdarah-darah untuk melakukan kemajuan, ini kok maju pakai hubungan darah, kan nggak baik seperti ini. Oke, Bung Fahri, boleh ditanggapi dulu nih. Yang pertama, rekonsiliasi, jangan menjual ketakutan. Yang kedua, tahun 2018 kami bertemu dengan Pak Jokowi.